What's up everybody, balik lagi bareng kita di channel Nocturnal. Yuk. Waduh, Gimana nih? apa kabar Nits? Yang kemarin habis lebaran udah dikenalin sama calon mertua belum? Gimana? Yang pakai mode minal aizin wal faizin gimana? Lancar nggak sampai Pakai sekarang? alasan minal aizin buat ngubungin mantannya gimana? Lancar nggak? Jadi momen kali ini kita mau bahas tentang apa ya yang menurut gua menarik dan menurut nih bocah juga menarik. Menurut kita sih, nggak tahu juga kalau menurut Anjing kalian. lama. Kita mau bahas Pak Mali cuy. Iya sih, mau bahas tentang Pak Mali. Pak Mali itu larangan yang sebenarnya tuh nggak make sense di logika, tapi kalau lu nggak lu lakuin kayak ada karmanya, gitu loh. Sebenarnya sih kalau lu kayak pakai logika sih nggak ngaruh sih cuy. Cuma kayak jadi dari zaman dahulu tuh kayak gimana? Ada larangan. Dari zaman nenek moyang gua, kata-kata itu selalu diturunkan ke anak cucunya menurut gua. Gitu. Kayak jadi something yang membatasi. Kayak apa ya? Bukan membatasi sih. Ada larangan tertentu. Ayo guys, sampai bacot coy. Bodoh amat. Langsung lah gas. Kalau nyapu harus bersih, kalau nggak bersih ntar suaminya brewok. Wah. Itu relate banget sama kehidupan sekarang sih. Soalnya banyak yang pengen pakai suaminya. Wah, pengen banyak banget yang suaminya brewok. Nah di situ mungkin apa sekarang cewek-cewek nyapunya nggak bersih ya? Apa itu gara-gara cewek-cewek jadi malas anjing? Tapi gimana tuh? kalau menurut gua sih ya emang bener sih kalau dinalar, kalau emang lu bersih ataupun yang dikategorikan orang tua lu lagi nyapu ya emang harus bersih. Iya. Apa gunanya lu nyapu kalau nggak bersih? Pak Mali waktu apa namanya cewek kalau nyapu nggak bersih brewokan. Ntar dapet suami brewokan. Nih katanya ada artinya. Nyapu tidak bersih, siap-siap suamimu brewokan. Waduh. Sering dimarahi ibu karena menyapu tidak bersih dan diancam jika menikah suamimu bakal brewokan. Ini mitos yang sering dikatakan di Jawa. Masyarakat luas sih mulai memudar hanya menjadi candaan. Waduh. Kayaknya sih bukan candaan, itu impian ya gak sih? Sekarang cewek-cewek banyak yang brewok semua nih. Katanya kalau lihat cowok brewokan tuh katanya basah dia. Anjing. Pak Mali berikutnya adalah yang sering diucapin orang tua ke anak-anak adalah anak gadis ataupun yang gak gadis duduk di depan pintu, atau yang gue sering denger di lingkungan gue sendiri di Jawa itu nggak boleh makan di depan pintu. Gadis maksudnya Mau gadis mau kagak, kalau di tempat gue di Jawa sini, di tempat kita itu nggak boleh makan di depan pintu. Katanya rezekinya bisa nggak lancar nantinya. Ya kalau lu nggak kerja mana dapat rezeki anjing. Kalau lu cuma di depan pintu ngelamun sambil makan, siapa yang ngasih lu rezeki? Kan gitu kan. Aneh ya. Kalau dilogikain kan emang yang nggak bagus juga kalau makan di depan pintu, kan ada meja Iya makan, sih. ada kursi, ngapain lu nggak makan di situ? Mungkin lebih nggak sopan. Ngalangin sih. orang lewat. Iya sih. Kalau menurut gua Lebih nggak sopan anjing. Iya, kan ada meja makan cuy. Norma kesopanan aja sih menurut gua. Apa? Mitos nggak boleh makan sayap ayam. Kalau di Jawa sendiri kan yang nggak dibolehin sama orang-orang tua dulu makan pantat ayam. Bentar. Brutal. Iya tuh. Bentar, gue tahu. Bentar. Sayap ayam. Sayap. Kalau di Jawa Sayap ayam. mm-mm. Sayap ayam nggak Iya boleh. anjing. Sayap ayam. Ya kenapa anjing? Nggak tahu. Nggak di situ disebut nggak sih? Larangannya apa di gitu? Kenapa artikel kalau larangannya makan? bagi seorang yang makan sayap ayam dipercaya bisa jauh dari jodoh. Hal ini memang jadi perdebatan, namun mitos ini cukup sering terdengar. Oh mungkin gini coy. Jodoh saya ayam. mungkin nih. Sayap ayam kan jauhan. Kan gini sama. Mungkin jauhan kalau lo makan sebelah doang nggak bisa. Enggak ada logikanya. Jauh dari jauh deh ya. Kalau makan pantat ayam sama Kalau pantat ayam goblok kan? Katanya, kata Iya. mak bapak gua. Tapi
Gua nggak makan juga, goblok. Terus gua cobain, enak dong, kan nggak ada tulangnya pantat ayam. Enggak, tapi kok jauh dari jodoh ya? Ya mungkin dia miskin, jadi jauh dari jodoh. Jauh, Cok. Ya udah, kalau miskin mah emang jauh dari jodoh. Kalau lu kaya mah jodoh ada aja yang datang. Next, nih, menyapu di malam hari. Mungkin di Jawa ada nggak ya? Jawa. Kalau nyapu nggak boleh malam-malam. Oh, nggak tahu sih. Gue kan bukan orang Jawa, Cok. Kalau di logika, emang gitu sih. Lah, lu tadi sore ngapain? Nyapu di malam hari. Oh, mungkin dia kerja, coy. Enggak, bentar. Terus ngapain malam-malam nyapu? Ya, Menurut gua, kan gue nggak pernah nyapu. anjing. Ya, lu kan tadi ada pagi, ada siang, ada sore. Ngapain? Lu nggak bersih-bersih pas sore? Kan kalau malam juga nggak kelihatan debunya. Ya, yang kan mau lu sapu bisa apa? aja dia. Dosa lu. Iya, pagi kuliah, sore kerja kan bisa. Atau mungkin dia kegiatan pagi. Tapi menurut gue gak make sense juga, Cok. Dia di situ disebutin gak sih? Kenapa kalau lu nyapu malam? Kalau di sini Lu nyapu malam gitu? mitos ini berkaitan dengan rezeki. Rezeki, terus orang kalau nggak kerja nggak dapat rezeki. Apa hubungannya sama nyapu malam-malam? Kalau OB nyapu malam-malam tuh gimana ya? Rezekinya akan menghilang. Kan OB dibayar, Cok. Kan ada. Iya deh. Iya juga. Dia kan juga nyapu malam. Tapi Hati-hati buat para OB ya. jangan nyapu malam-malam. Rezeki lu hilang. Mampus lu, Hilangan, mampus. Ini waktu gue kecil dulu. Apa? Gak boleh dudukin bantal. Kalau lu dudukin lu bisa bisulan. Iya gak sih? Iya sih. Iya kan? Gak, tapi lu percaya apa enggak? Gak tahu sih itu sugesti apa enggak. Tapi kadang-kadang emang bisulan beneran, emang iya beneran kan? bisulan. Tapi gue belum pernah sih ngalamin yang duduk di atas bantal terus gue bisulan. Kok Gue juga belum pernah, tapi itu katanya Iya. lu pasti pernah punya teman dong bisulan di pantat. Terus lu tanya dia kenapa gue duduk di bantal. Itu mah dimarahin sama nyokapnya. Kenapa? Terus dibilang kayak anak kecil yang kemarin gitu loh. Iya. Di prank sama emaknya. Dia kan sering mainan HP. Terus pas dia matanya dihitumin. Abis itu nangis-nangis. Tuh gara-gara banyakan main game gitu mungkin. Tapi mungkin ini juga masuknya ke normal kesopanan gak sih? Soalnya kan Iya sih. Iya gak sopan aja kalau lu Duduk di atas bantal. Bukan kan bantal kan ada yang bantal buat sofa kan ada. Cuma bantal yang dimaksud tuh biasanya bantal buat tidur itu loh. Oh iya. Yang buat kepala soalnya. Yang dimaksud orang Jawa Soalnya orang Jawa kan sopan banget ya. katanya. Ya maksud yang dulu tuh. Iya, yang dulu kan sopan banget gitu. Ya sekarang sopan tapi nggak tahu sih. Nggak tahu. Kan yang dulu bocil yang nggak sopan. bangsa, Orang bocil. dulu Bangsat sekali bocil-bocil. Anjing, kakek-kakek kan sopan dulu, Iya, kakek kakek-kakek mbak kan dulu sopan. Mungkin kesopanannya agak Udah berkurang sekarang. Memang dulu kalau menurut gua adat ketimuran itu bener-bener bagus sih kata orang. sopan banget anjing. Dulu dimarahin juga sih duduk di bantal. Soalnya katanya tuh itu buat kepala bukan buat pantat. Tapi kalau secara medis menurut gua, waduh medis. Kalau secara medis sih dari sisi sudut pandang gua, ya lu kan kalau kecil dulu kan sering duduknya nggak jelas ya. Maksud gua sering duduk ngawur kan. Ya, gitu. aduh, Kadang-kadang kotor, kan? di lantai, kadang di tanah kan. Jadi lu kan kotor, terus lu bersih-bersihnya nggak bersih, terus akhirnya ada bakteri di pantat lu. Akhirnya itu ada semacam benjolan enjoy itu. Bisulan anjing. Menurut gua sih. Iya sih. Itu terus nanti kalau dibuat tidur itu kan nggak nyaman sih kalau kotor. Iya sih, ya Iya sih, bener juga sih. Di norma kesehatan, Bener kok norma kesehatan, norma adat itu tadi. Mungkin itu, mereka itu kan tempat kepalanya. mungkin karena kita udah masih kecil dia nggak bisa jelasinnya secara logis. Kan nurut aja, gue masih baik dulu. Soalnya kita juga bandel juga sih kalau kecil. Kalau lu dilarang semakin Kita pengen nyoba. Ya bener juga sih. Ditakut Apalagi? Apalagi? Yuk next. ayam jantan berkokok di sore dan malam hari. Di sini Di disebutin situ. orang tua zaman dulu mempercaya jika ada ayam berkokok di sore hari atau malam hari yang akan datang wabah atau penyakit. Oh, Tidak sedikit yang percaya ini menandakan adanya wanita di lingkungan tersebut hamil di luar nikah. Waduh. waduh.
Banyak dong. Banyak nih sekarang. Sekarang. Tapi setiap daerah Jawa umumnya memiliki tanda yang tidak sama. Beberapa di daerah ayam berkokok ini menandakan ada pencurian atau perampokan. Terkadang kalau menurut gua nggak ayam doang sih. Enggak. Kalau hewan tuh kalau ada pencurian, ada rampok itu memang paling peka duluan. Kayak ada bencana. Contoh. Iya. Kadang-kadang memang tanda-tandanya itu dari kalau gempa kan katanya kalau gempa itu apa yang muncul? Laron. Ya, kalau di Jawa kan laron. Atau kalau banjir, cacing pada keluar duluan. Kan kalau gue lihat di TV-TV kan kalau itu ada gunung mau meletus, kan monyet-monyet turun. Soalnya mereka udah punya tanda sama alam. Ternak-ternak pun juga katanya gaduh bisa sih, gitu. Gaduh. Nah, ada benernya sih, tapi kan nggak sama yang tadi. Kalau di tempat gue, kalau ada ayam jam 12 ke atas berkokok, ada genderuwo, bukan genderuwo, pokoknya makhluk halus ya nggak sih? Katanya sih iya katanya. Cuman kalau gini, gue juga pernah tuh, gue bukan pengalaman, ya termasuk pengalaman astral sih menurut gue. Ayam, tapi bukan ayam jago, cuma ayam kecil. Lo pernah dengar suara ayam kecil? Anjing bener. Iya kan? Iya. Lo pernah tak? Pernah. Itu kayak gue nggak lihat sih, cuma ada baunya sedikit gitu. Kata orang-orang yang indigo, katanya orang-orang yang indigo, kalau lu denger anak ayam malam-malam itu, kalau lu bener-bener tahu itu ada anak ayam, lu lihat ada anak ayam itu, lu liatin terus, katanya bisa berubah jadi mbak Dini kan. Iya mbak gitu. Kata iya itu ada gimana ya? Dah, itu yuk emang kayak gitu sih. Anjing. Next, yang agak menyimpang dengan astral, ada kepercayaan di Jawa sendiri. Apa itu? Gini, keluar saat maghrib bisa diculik wewe gombel. Iya, itu kata-kata yang sering gue denger waktu dulu masih bocil. Kalau gue bukan keluar, kalau lu nggak pulang saat maghrib, mau menjelang maghrib, lu bakal diculik. Kalau di tempat gue bakal diculik. tahu gedenya gue banget kayak gitu, mungkin dibiarin sama mak gue keluar maghrib deh. Mak gue terlalu overprotective. Ya mungkin itu sih kalau menurut. Soalnya wewe gombel juga nggak mau sih kayak nyulik gue anjing. Kalaupun diambil dibalikin lagi. Buat apa gitu? Itu udah dibuat tumbal nggak bisa. Disuruh kerja juga nggak, males kerjanya tidur, makan banyak gitu. Tapi itu logik juga sih, soalnya karena kan di agama gua itu maghrib adalah pergantiannya dunia. Yang dari dua dimensi. Soalnya gerbang dua dimensi. Kalau maghrib katanya tuh kan azan, semua kan kita suruh nutupin rumah, semua jendela kan suruh tutupin semua kan. Katanya semua itu pada bertebaran karena azan tadi katanya sih. Kalau gua nggak salah loh ya. Ya katanya yang indigo sih itu apa? Gerbang dua dimensi kebuka katanya. Makanya itu kita pergantian malam dianjurkan untuk di dalam rumah katanya. Ya gue inget kalau menurut kepercayaan gue, kalau ada ayam berkokok di malam hari itu malaikat. Ada juga yang bilang dia ayam lihat malaikat. Katanya sih gitu. Katanya sih. Karena cuma mata ayam yang peka katanya. Katanya. Doi gue yang nggak peka. Padahal nggak punya doi juga. Hey, next apa nih yang belum? Apa? Lu pernah gak sih nabrak kucing? Kata orang kepercayaannya kalau nabrak kucing itu abis itu kalau lu nggak kuburin, lu dapet bala. Iya ada lu ntar ada kecelakaan ataupun apa sih, ada sialnya gitu. Gua nggak pernah nabrak. Gue pernah deh. 1 kali cuma gue kuburin. Iya kalau orang, gue bukan percaya mitosnya, tapi gue lebih ke kasihan sih. Soalnya beda kalau gue nabrak tikus, soalnya tikus kan kayak pengganggu nih, maksudnya hama kan. Banyak orang yang ngincer tikus gitu kan, zaman sekarang nih banyak banget tuh di sini. Nah kalau kucing kan lebih ke peliharaan rumah, apalagi kalau katanya di kepercayaan gue, di agama gue kan, ya kan, kalau kucing kan dia hewan kesayangan juga. Ya, Rasul kan katanya kan. Makanya kalau gue sih lebih ke peri kehewanan aja sih. Sesama hewan kan ya. Iya bener nggak bener sih. Tetap bener nggak bener sih kan. Yang namanya lu matiin hewan kan, dia juga makhluk hidup kan. Menurut gua, tapi kan katanya kalau udah dikuburin lu fine masih
kayak apa ya, kayak Iya, lu nguburin tuh ada Hah, rasa permintaan maaf lu. ya seenggaknya lu, Kekhilafan yes, katanya. iya emang kalau hewan. Tapi emang bener sih teman gue nabrak dibiarin gitu aja, besoknya nabrak Itu gerobak bakso, matanya taruh mana? Teman gue namanya Ridwan. Nabrak gerobak bakso kan gitu, bego kan. Teman gue namanya Ridwan. gimana ya? Lah. Kalau menurut gue ya, gini, atau mungkin itu gara-gara gini. Itu kan udah larang dari zaman dulu nih. Iya. Udah menyebar di masyarakat. Jadi kalau lu nggak ngelakuin tuh kayak ada something yang bikin lu gelisah. Kayak apa ya? Kayak tersugesti gitu. Iya, lu gelisah pokoknya gitu. Jadi Kalau mau percaya, iya. iya nyatanya temen gue Iya terus sih. besoknya nabrak gerobak bakso sama abang-abangnya ditabrak. Sorry kan. kalau contohnya lo itu, gue gak percaya sih. Itu aja dulu yang kita bahas malam ini. Tetap stay di channel Nocturnal, dan kalau ada saran taruh aja di komentar kurangnya kita di mana. Jangan lupa subscribe kalau menurut lu menarik, kalau enggak ya nggak apa-apa. Thank you for attention and see you next time.